Garuda Nusantara kian terbang tinggi menyambut kemenangan krusial atas timnas Bahrain. Pasukan Patrick Kluivert kini bercokol di peringkat keempat dengan mengoleksi 9 poin. Asa untuk lolos langsung ke Piala Dunia masih terbuka lebar apabila bisa meraih kemenangan di dua laga ke depan. Akan tetapi pasukan Merah Putih punya skema realistis dengan mengincar posisi ketiga atau keempat. Berbagai calon lawan di ronde 4 juga sudah tersedia dengan mayoritas melawan negara Teluk Arab. Cetak Gol coba merangkum skenario lengkap timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia sebagai berikut. Kembali terbukanya harapan Indonesia. Mimpi besar timnas Indonesia ke Piala Dunia kembali terbuka setelah sukses mengandaskan Bahrain. Kemenangan tersebut sekaligus membungkam koar-koar Dragan Talajic selaku juru taktik lawan. Sebelumnya pelatih asal Kroasia itu sempat meremehkan kemampuan Garuda Nusantara. Talajic mengejek program naturalisasi PSSI dengan sebutan Belandaisme. Kalian memiliki 300 juta orang, sementara kalian mendatangkan pemain dari Belanda, ujar Talajic. Sang pelatih juga ogah mengakui kehebatan timnas dan tetap melontarkan pernyataan menyakitkan. Dia mengatakan Indonesia tetap bukan lawan yang kuat bagi timnas Bahrain. Menurut Talajic, pasukan Mutiara Teluk menjadi pemenang sejati karena unggul dari segi permainan dan statistik. Dari segi permainan mereka sama seperti Bahrain. Di babak kedua kita lebih baik sedikit baik dan mereka beruntung bisa mencetak gol ini jadi selamat. Tambah pelatih 59 tahun tersebut. Talajic bahkan sempat berasumsi liar jika Indonesia akan menelan 2 kekalahan beruntun. Bisa aja kami menang 2 kali dan Indonesia kalah 2 kali di laga sisa. Ayolah, ini sepak bola. Kemenangan ini juga membuktikan janji manis Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Sebelumnya pelatih asal Belanda ini berjanji akan memberikan kemenangan untuk rakyat Indonesia. Kami akan mengejar kemenangan dalam pertandingan, semua pertandingan tersisa targetnya adalah menang. Kalau kita berusaha bersama dengan mindset yang benar, maka kita bisa mendapatkan hasil baik, tegas pelatih asal Amsterdam tersebut. Persaingan ketat Grup C. Patrick Kluivert perlu menurunkan sedikit ekspektasinya di sisa ronde ketiga. Sebab persaingan grup C semakin ketat dengan selisih poin yang gak berbeda jauh dari peringkat 2 hingga 5. Berbagai media internasional gak memandang timnas Indonesia sebagai tim yang lolos otomatis. The Guardian gak yakin anak asuh Patrick Kluivert bisa melanggang langsung ke Piala Dunia. Kemenangan gemilang atas Indonesia mengangkat mereka unggul 7 gol. Kemenangan itu membawa Australia diambang lolos ke Piala Dunia secara langsung, tulis media London ini. Keraguan The Guardian memang bisa dibuktikan lewat data. Guardian menganalisis jika pesaing klasemen Indonesia saat ini sangatlah kuat dan sulit diprediksi. Sebut saja Arab Saudi yang perlahan mulai bangkit setelah sempat terseok-seok. JIJS DKK juga wajib waspada karena ditempel ketat Bahrain dengan selisih 3 gol. Berbeda dengan The Guardian, Football Premier International justru mewartakan hal berbeda. Media asal Belanda ini cukup optimis timnas Indonesia bisa melaju mulus ke Piala Dunia 2026. Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 jika tim asuhan Kluivert menang pada laga lanjutan. 2 tim pertama akan lolos ke Piala Dunia, tulis Football International. Dukungan serupa juga ditunjukkan oleh media asal Irak yakni Iraqis IR. Portal berita Instagram itu bahkan berani pasang peluang tinggi bagi JIJS dan kolega melaju ke Piala Dunia. Tim nasional Indonesia telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi kekuatan kuat yang tidak bisa diremehkan di benua Asia. Sebagian besar yakni 80% timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, tulis media negeri 1001 malam tersebut. Menunggu Australia terpleset di 2 laga. Harapan timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia belum sepenuhnya pupus. Syaratnya seluruh rakyat tanah air wajib berdoa agar Australia bisa terjungkal di sisi ronde ketiga. Skuad Socceroos bakal menjalin 2 partai sengit di bulan Juni mendatang. Pasukan Kangguru akan bertemu Jepang dan Arab Saudi yang meneror dari peringkat ketiga. Beruntung Australia punya catatan buruk setiap menghadapi tim Samurai Biru. Buktinya negeri benua hijau hanya mampu memetik 6 kemenangan dari 27 pertemuan. Lebih parahnya lagi, catatan tersebut terakhir kali diraih pasukan Socceroos di tahun 2009 yang lalu. Sejak saat itu Australia selalu dibabat habis timnas Jepang dengan 6 kekalahan.
Gak cuma Jepang, negeri Kangguru juga punya rapor merah saat menghadapi Arab Saudi. Skuad Socceroos bahkan kalah telak dari segi permainan di pertemuan pertama. Saat itu Jackson Irfan DKK juga dikurung habis-habisan dan cuma memegang 42% penguasaan bola. Alhasil skuad The Green Falcons sukses memetik 1 poin dari kandang Australia. Peluang Australia kesulitan di 2 pertandingan ke depan juga bisa dibuktikan dengan optimisme Hajime Moriyasu. Meskipun sudah dipastikan lolos, pelatih Jepang ini tetap punya hasrat menggebu. Dia ingin membawa Samurai Biru menyelesaikan ronde ketiga tanpa satupun kekalahan. Saya sampaikan kepada pemain sejak jauh-jauh hari untuk bisa memenangi setiap laga. Itu juga jadi kata-kata terakhir yang saya sampaikan ke pemain sebelum bertanding, tegas Moriyasu. Laga menguntungkan Indonesia atas Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan krusial di bulan Juni mendatang. Timnas Cina menjadi lawan ke-9 pasukan Patrick Kluivert di pertandingan kualifikasi ronde ketiga. Skuad Merah Putih lebih diunggulkan dalam pertandingan kali ini. Pasalnya J.I. Jes dan kolega akan diuntungkan dengan atmosfer Gelora Bung Karno yang dikenal angker bagi tim lawan. Sepanjang kualifikasi, Indonesia hanya menelan 1 kekalahan saat bermain di GBK. Keangkeran stadion bersejarah Nusantara ini sudah diakui banyak pihak termasuk Hajime Moriyasu. Dengan puluhan ribu penonton yang hadir, saya rasa ini adalah lingkungan yang menantang. Atmosfer Gelora Bung Karno luar biasa, ungkap pelatih timnas Jepang tersebut. Terbaru Dragan Talajik juga takjub dengan atmosfer Gelora Bung Karno. Atmosfer di GBK bagus dan mencekam, meski terjadi sedikit insiden, semuanya baik-baik saja, ungkap Talajik. Keuntungan lainnya juga didapat setelah mental para pemain timnas Cina yang menurun. Branko Ivankovic selaku pelatih mengakui anak asuhnya saat ini telah kehilangan semangat bertanding. Para pemain sedang tidak dalam kondisi terbaik. Mereka harus menyesuaikan kondisi mereka dan mempersiapkan diri dengan baik menghadapi pertandingan bulan Juni, keluh Ivankovic. Aura negeri tirai bambu juga semakin negatif dengan pesimisme dari media Zibo. Media lokal Cina ini menuliskan kehadiran pemain diaspora Eropa bikin timnas Indonesia semakin kuat. Zibo pun menyarankan Ivankovic untuk mewaspadai Emil, Dean, dan Joy Pelupesi. Ivankovic harus fokus waspadai 3 pemain naturalisasi baru. Hadirnya mereka bikin Indonesia kuat. Perjuangan berat mencuri poin di markas Jepang. Setelah menjamu Cina, timnas Indonesia kembali bertemu raja terakhir di laga pemungkas yakni Jepang. Pertemuan ini akan menjadi pertandingan penentuan pasukan Garuda. Hasil positif melawan negeri Samurai dapat memastikan langkah Indonesia melaju ke ronde 4. Bahkan skuad Garuda masih berpotensi lolos langsung apabila mengalahkan Jepang. Namun timnas Indonesia dinilai realistis hanya mengincar hasil imbang melawan negeri matahari terbit. Patrick Kluivert bisa meniru taktik parkir bus ala Arab Saudi yang sukses menahan imbang. Taktik parkir bus ini terpaksa dijalankan mengingat kualitas skuad Indonesia atas Jepang masih terlalu jomplang. Meski unggul segalanya, Hajime Moriyasu enggan meremehkan Indonesia. Dia yakin pasukan Merah Putih masih punya peluang besar lolos ke Piala Dunia. Saya rasa timnas Indonesia memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia yang semakin besar di masa depan. Doa Moriyasu ini pun diamini oleh Kelvin Verdong. Pemain berdarah Aceh itu mengatakan Indonesia masih punya kesempatan besar menang melawan timnas Jepang. Kita bisa berharap keajaiban terjadi saat menghadapi Jepang away. Mereka sudah lolos ke Piala Dunia, jadi kami mungkin punya kesempatan untuk menang, ujar Verdong. Emmanuel Petit selaku pandit terkenal juga turut mendukung perjuangan Garuda. Pandit 54 tahun ini sangat yakin Indonesia bisa mencuri setidaknya 1 poin di Osaka. Jepang sudah lolos, saya yakin pada laga terakhir mereka tidak akan menampilkan tim utama, akan ada rotasi. Jadi itu menjadi peluang emas Indonesia memenangkan laga atau raih 1 poin, tegas Petit. Skema lolos langsung ke Piala Dunia. Keyakinan Petit tersebut bikin peluang timnas Indonesia lolos otomatis semakin terbuka. Apabila meraih kemenangan atas Cina dan Jepang, pasukan Garuda Nusantara memperoleh 15 poin. Dengan begitu, Rizky Ridho DKK berhak atas posisi runner-up di klasemen grup C. Namun, timnas Indonesia masih perlu menggantungkan nasibnya kepada Arab Saudi dan Australia. Kedua pesaing terberat ini gak boleh meraup 1 poin penuh dalam 2 laga berikutnya. Skuad Socceroos wajib kalah saat bertandang ke markas Jepang. Selain itu, tim besutan Tony Popovic hanya boleh memetik hasil imbang dari kandang Arab Saudi. Skenario tersebut membuat perolehan poin akhir negeri Kangguru menjadi 14.
Artinya peringkat Australia langsung turun di bawah timnas Indonesia. Di sisi lain, Arab Saudi juga diharapkan meraih kemenangan di bulan Juni nanti. Salah satunya pertandingan berat Arab Saudi adalah melakoni derby Teluk Arab melawan Bahrain. The Green Falcons diharapkan terpeleset dan cuma mendapat 1 poin dari skuad Mutiara Teluk. Timnas Arab Saudi juga wajib bermain imbang menghadapi Australia. Dengan begitu, langkah pasukan Patrick Kluivert lolos otomatis ke nggak bakal menemui hambatan. Sebab anak asuh Hervé Renard akan mengoleksi 12 poin di klasemen akhir. Artinya Arab Saudi akan turun ke peringkat keempat di bawah Indonesia dan Australia. Harapan lolos langsung ke Piala Dunia dicanangkan langsung oleh Erick Thohir. Pemilik Oxford United ini mengaku mimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia bisa diraih dengan syarat khusus. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting buat kita kembali coba menjaga asa dari mimpi kita untuk ke Piala Dunia, tegas Pak Erick. Skema lolos ke ronde 4. Selain lewat jalur runner-up, timnas Indonesia sebenarnya masih punya skenario lainnya. Skuad Garuda lebih condong punya peluang besar lolos ke putaran keempat. Dengan kata lain, anak asuh Patrick Kluivert gak perlu menyapu bersih 2 laga sisa. Pasukan Merah Putih cukup menang atas Cina dan menahan imbang timnas Jepang. Artinya Indonesia bakal aman di posisi ketiga atau 4 klasemen grup C. Skuad Merah Putih juga semakin menjauhkan diri dari konstantan lain dengan perolehan 13 poin. Nyatanya raihan tersebut sudah mustahil diraih Bahrain maupun Cina di posisi 5 dan 6. Pasalnya kedua tim ini cuma mengantongi 6 poin dan 8 pertandingan. Menurut perhitungan, Cina dan Bahrain maksimal memperoleh 12 poin di klasemen akhir. Itu pun hanya bisa terjadi kalau mereka menyapu bersih 2 laga yang tersisa. Bahkan tambahan 2 kemenangan pun masih nggak cukup untuk menyaingi jumlah poin Garuda. Terlebih lagi mereka juga kalah telak dari segi defisit gol. Selisih antara Bahrain dan Indonesia sendiri masih berjarak 2 angka. Sementara Cina nyaris gak bisa mengejar lagi karena terpaut 7 gol. Di sisi lain, skenario ini rupanya sudah diperhitungkan dengan baik oleh Erick Thohir. Pria kelahiran Jakarta ini memang menargetkan timnas Indonesia lolos lewat ronde keempat. Sebelumnya saya sudah bertemu dengan pelatih. Kami serius bicara soal target timnas untuk minimal lolos ke ronde keempat dengan menempati 4 besar di grup, ungkap Pak Erick. Respon serupa juga ditunjukkan oleh pandit tanah air yakni Muhammad Yusuf Kurniawan. Dirinya bahkan meminta skuad Garuda untuk jangan muluk-muluk sejak awal ronde ketiga. Kalau lolos otomatis masih terlihat berat walau peluang belum tertutup, tapi kalau peluang masuk ranking 3-4 masih besar, tegas Yusuf, calon lawan timnas Indonesia di ronde 4. Seandainya bermain di ronde 4, timnas Indonesia akan tergabung ke dalam satu grup yang berisi 3 tim. Setiap tim akan bertanding sebanyak 1 kali di tempat netral. Indonesia harus mengincar posisi pertama jika ingin segera lolos ke Piala Dunia. Dalam skema ini hanya pemuncak klasemen dari masing-masing grup yang berhak lolos otomatis. Sementara itu runner-up grup A dan B di ronde keempat akan menjalani babak playoff. Alhasil Patrick Kluivert harus meracik strategi ampuh menyapu bersih semua laga. Di ronde keempat nanti, pasukan Merah Putih sudah ditunggu berbagai lawan dari Timur Tengah. Sebut saja Uni Emirat Arab yang kini bertengger di posisi ketiga grup A. Calon lawan lainnya yang akan dihadapi juga berasal dari timnas Qatar. Walaupun sudah juara Piala Asia 2 kali berturut-turut, skuad Al-Anabi mengalami penurunan berada di posisi 4 grup A. Sementara itu masih ada perebutan posisi yang cukup ketat di grup B. Pasalnya Indonesia ada kemungkinan bakal bertemu kembali dengan Irak di ronde keempat. Peluang Yordania menjadi pesaing Indonesia di ronde keempat juga masih terbuka lebar. Diketahui tim berjuluk pasukan Satria ini hanya terpaut 1 angka dari Irak di posisi ketiga. Timnas Indonesia juga akan menghadapi Oman yang kini berada di posisi 4 grup C. Komposisi rival ronde keempat yang didominasi tim Timur Tengah ini patut diwaspadai timnas Indonesia. Pasalnya bukan tidak mungkin J.I. Jazz dan kolega kembali dicurangi. Apalagi skuad Garuda pernah menjadi korban kelicikan tim Timur Tengah saat menghadapi Bahrain. Buat kamu yang cari sepatu buat tampil gaya saat hari raya, Cetak Gol mau rekomendasiin sneakers keren dari Aero Street. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan skenario lengkap timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Bagaimana pendapatmu? Manakah jalur realistis yang akan digapai pasukan Merah Putih?
Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.